Yang kita makan baik itu barang mentah yang maupun jadinya itu bisa menghasilkan limbah dan polusi ya. Contoh di rumah potong atau di pasar ini yang terjadi pemotongan ayam, ada sapi, kambing, itu ada gas yang terbuang ya, ke udara. Ya. Itu adalah polusi ya. Limbahnya apa ya, darahnya itu sama kulitnya mungkin ya, kulitnya apa lagi ya, apa namanya, hal-hal atau bagian-bagian dari hewan tersebut yang tidak diperlukan. Itu adalah limbah. Itu yang masih mentahnya loh, menjadi matangnya ya. Buah-buahan kan juga sama gitu ya. Buah-buahan makan nanas, kulitnya kemana nih? Jadi sendal atau apa? Ya, kurang tahu ya. Tapi yang jelas buah-buahan juga sama menghasilkan limbah gitu ya. Nah, terus solusinya gimana? Apakah kita berhenti makan? Enggak. Tapi bagaimana cara kita mengolah limbah tersebut kalau polusi jelas? Makanya ada kalau vegan. Kalau vegan itu apa? Kalau vegetarian tahu? Vegetarian itu dia tidak makan lagi, makan sayur, tapi tetap makan telur, ya, makan ikan juga, ya. Kalau vegetarian itu menghindari daging merah. Daging merah kan naon? Daging sapi, daging kambing, ayam. Dia daging putih. Sapi, kambing, apa namanya? Daging ringki. Ya. Daging ringki. Apa namanya? Kalau vegan itu mereka sama sekali tidak makan daging dan juga olahan dari hewan seperti susu, ya, ataupun apa namanya telurnya dari ayam ataupun keju mungkin ya. Olahan itu juga olahan dari hewan. Itu ada pemilik karena mereka memprotes apa namanya gas buang yang dihasilkan dari penyembelihan hewan, ya. Itu kan polusi juga, nantinya menghasilkan karbon dioksida yang banyak sehingga mempercepat apa efek gas rumah kaca, ya. Limbah, kalau limbah hasil makanan itu masih bisa diuraikan oleh bakteri atau hewan mikroorganisme ya, di bawah apa di tanah ya. Misalkan kalian di rumah membuat lubang biopori, itu untuk mengemburkan tanah dan meresap air hujan gitu ya. Artinya untuk apa namanya mengisi kembali air tanah. Di rumah kan pasti air tanah apa air sumur-sumur kan ya. Atau ada air dari pump, dari air sumur-sumur ya. Kalau air sumur itu kan dari mana? Dari tanah, dari sungai, punya aliran bawah tanah, gitu ya. Kalau tanahnya tidak gembur, tidak baik, ya nanti menyerap air dari hujannya susah. Sementara kita tuh rata-rata banyak itu mengandalkan air dari hujan itu untuk tanpa polusi kembali, gitu ya. Pertanian juga sama. Terkadang buka lahan itu dengan cara apa? Membabat hutan. Sawit karena minyak apa? Itu minyak goreng. Karena kenapa? Yang produksinya murah dan juga harganya ketika sudah jadi mudah dijangkau oleh masyarakat adalah minyak kelapa sawit. Ada nggak dari minyak dari apa namanya? Dari yang lainnya ada. Minyak kedelai ada, minyak jagung ada, olive oil ada, minyak zaitun. Minyak itu bukan untuk perawatan tubuh saja, untuk goreng juga bisa. Tapi ya, itu mahal per liternya. Sementara yang gampang tumbuh, gampang dipanen adalah minyak kelapa sawit yang sekarang ada di Kalimantan, Sumatera, gitu ya. Tapi ya, mereka itu menanam kelapa sawit harus membabat hutan dulu. Ya otomatis, apa namanya resapan airnya berkurang, gitu ya. Kenapa banyak apa namanya dibutuhkan ya? Karena konsumennya juga banyak. Contoh telur. Dulu itu telur itu paling diolah telur dadar, telur opok. Sekarang mah hampir tukang dagang saya yakin membutuhkan telur. Lumpia basah, telur. Kilor, telur. Cempong, telur. Apa lagi? Ketoprak, telur. Silak, telur. Ada yang bagus. Ada cilok itu kan ada ya. Bakso juga ada lagi yang pakai telurnya. Pakai telur karena telur gulung. Terus bihun jampak juga pakainya telur. Ya, papeda telur. Ya. Jadi telur itu dari seberapa banyak telur yang dibutuhkan dibandingkan dulu ya. Ya karena daya konsumsi manusia tinggi.
limbahnya juga tinggi yang biasanya kulit kelapa kulit telur dari satu tukang dagangan tadi ya. Makanya apa namanya penting bagi kita tahu cara pengolahannya. Di Majalengka kalau tempat pembuangan akhir di mana? Yang tahu? Di Masih Upik. Di mana? Kalau itu kan Bantar Gebang ya. Kalau di Majalengka itu di Heuleut, desa Heuleut. Ya, ada apa? Kecamatan kayak gitu ya. Di situ tempat pembuangan akhir. Apa? Dan tadi katanya kalau sedunia itu 1 miliar sampah makanan terbuang. Makanya kalian ketika di kondangan ya kudu ngukur diri, jangan fokus gali luar gitu ya. Apalagi tukang gali kubur. Porsi tukang gali gitu ya. Ngambil banyak nggak dihabisin kan? Kebanyakan berhasil gitu ya. Jadi harus tahu kalau di kondangan kalau kenyang berarti dia bisa belajar gitu ya. Jangan sampai apa